Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC oleh kelompok 15 yang terdiri dari anggota 1. Atika Salma, 2. Hafizah Siregar, 3. Ignacia, 4. Imelia, dan yang kelima Rakel. Materi pertama akan dibacakan oleh Rakel. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah suatu metode pemisahan cuplikan di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. HPLC menggunakan fase diam berupa zat padat, sedangkan fase gerak berupa zat cair, yang dialirkan dengan bantuan tekanan dan hasilnya dideteksi dengan instrumentasi. Klasifikasi berdasarkan mekanisme. Yang pertama ada kromatografi adsorpsi. Komponen yang dipisahkan secara selektif teradsorpsi pada permukaan adsorben yang dipakai untuk bahan isian kolom. Kromatografi partisi, komponen yang mengalami partisi antara lapisan cairan tipis pada penyangga padat yang bertindak sebagai fase stasioner, dan eluen yang bertindak sebagai fase gerak. Kromatografi pertukaran ion. Memisahkan komponen yang berbentuk ion yang terikat pada penukar ion sebagai stasioner secara selektif akan terlepas atau terelusi oleh fase mobil. Lalu yang terakhir ada kromatografi filtrasi gel. Kolom diisi dengan gel permeable sebagai fase stasioner dan pemisahan berlangsung seperti proses pengayakan yang didasarkan pada ukuran molekul dari komponen yang dipisahkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafizah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Kemudian saya menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan sifat kimia pemisahan. Yang pertama ada fase normal. Kolom atau silika yang sangat kecil dan pelarut nonpolar misalnya heksan. Sebuah kolom sederhana dengan ID kurang 4,6 mm dan panjang 150 sampai 250 mm. Senyawa-senyawa polar dalam campuran melalui kolom akan melekat lebih lama pada silika yang polar dibanding dengan senyawa-senyawa nonpolar, sehingga nonpolar akan lebih cepat melewati kolom. Kemudian ada fase terbalik atau RP-HPLC. Kolom atau silika dimodifikasi menjadi nonpolar melalui pelekatan rantai hidrokarbon panjang C8 atau C18 pada permukaannya secara sederhana dan pelarut polar, misal campuran air dan alkohol seperti metanol. Molekul-molekul polar akan bergerak lebih cepat melalui kolom. Kemudian ada manfaat atau keunggulan HPLC. Manfaat HPLC terdiri dari yang pertama, kerja lebih mudah dengan automatisasi dalam prosedur analis dan pengolahan data. Kemudian volume sampel kecil, kemudian daya pisah tinggi, kemudian merupakan metode analisis cepat, peka, akurat, tepat, reproducible, dan preparatif. Kemudian dapat digunakan untuk analisis sampel organik dan anorganik, bersifat volatil dan volatil, stabil dan tidak stabil secara termal. Kemudian pilihan fase diam dan fase geraknya luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imelia Nova. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Peralatan HPLC terdiri dari pompa, injektor, kolom, detektor, integrator, dan recorder. Pompa merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem KCKT dan berfungsi untuk mengalirkan fase gerak ke dalam kolom. Pompa ada dua jenis, yaitu pompa tekanan tetap dan pompa volume tetap. Kemudian injektor
berfungsi untuk memasukkan cuplikan ke dalam kolom. Injektor pada HPLC terdiri atas injektor septum dan auto-injektor. Kemudian kolom merupakan jantung dari KCKT yang berfungsi sebagai alat untuk memisahkan masing-masing komponen. Kolom umumnya terbuat dari baja tahan karat dengan diameter 2-6 mm dan panjang 10-30 cm. Selanjutnya akan dibahas oleh Atika Salma. Oke, sebentar. Lanjut, terima kasih kepada moderator. Sebentar. Detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen yang akan pada eloat dan mengukur jumlahnya. Detektor pada beberapa macam, di antaranya A. Detektor UV, B. Detektor elektrokimia, C. Detektor indeks bias, D. Detektor konduksivitas, E. Detektor fotometrik, F. Detektor fluoresen. Lanjut, interaktor berfungsi mengubah sinyal komputegrafi menjadi membentuk angka secara otomatis dan sangat cepat. Recorder untuk mencatat sinyal yang ditangkap oleh detektor. Kembali ke moderator, terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Berikutnya kami akan menampilkan video.